Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-31. Pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang punya passion hebat dalam bidang menulis, begitu juga berolahraga, dan beliau sudah pernah mendapatkan titel mahasiswa berprestasi dari UNY 3 tahun berturut-turut. Luar biasa. Selamat datang Mas Fahmi Ya, Kurniawan. Pak. Selamat datang. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ikut senang. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman netizen. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Fahmi Kurniawan. Saya dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah Iya, ya. betul, Tinggal di Pak. mana Magelangnya, Mas? Saya tinggal di Kecamatan Salam, Pak. Kecamatan Salam Ya, ya. Artinya dekat perbatasan dengan ya Yogyakarta. betul Dengan sekali, Pak. tempel kan Ya, gitu betul, ya. Pak. Ya, Itu dekat betul-betul. dari rumah saya, Oke. Pak. Hobinya apa, Mas? Hobi saya itu banyak Pak sebenarnya, Pak. Heeh. Jadi saya tuh ada hobi olahraga. Hmm. Jadi saya tuh suka jogging, Oh ya. lalu juga di rumah itu kadang juga suka bersepeda. Iya, Lalu ketika saya malas keluar rumah, heeh. saya tuh suka membaca, Pak. Membaca. Terutama membaca jurnal. Oke. Berapa jurnal yang dibaca dalam seminggu? Untuk seminggu secara rata-rata itu 3 sampai 5. Mhm. 3 sampai 5 Jurnal. jurnal, iya. Iya, sangat bermanfaat input yang masuk nanti untuk Iya, menulis kan gitu ya ya. untuk cari ide juga, Iya, Pak. cari ide juga. Iya, Berikutnya betul. tentang olahraga tadi. Pernah berapa kali keliling lapangan sepak bola, Mas? Yang saya catat itu saya pernah keliling nonstop tanpa henti, walaupun dengan minum ya, Pak. Iya, heeh. Itu keliling 9 kali lapangan sepak 9 bola. kali, luar Iya, biasa. Luar biasa. 9 kali itu jauh sekali itu iya sudah kan sekali itu, gitu. Pak. Mas Fahmi, ya dulu SMA-nya di mana? Saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Kota Mungkit, Pak. Mungkin ya. Iya, Ada hal yang menarik ketika SMA dulu bisa diceritakan kepada kita? oke. Jadi ini ada yang menarik, Pak, di Iya. ketika saya SMA, yakni Mhm. saya itu ketika SMA menemukan siapa yang sebenarnya dari diri saya. Jati diri Jati ditemukan diri, saat iya SMA gitu betul, ya? iya, Luar biasa ini, cukup dini kan itu? iya betul. Iya, Kak, apa yang terjadi pada saat itu? oke, jadi saya itu dulu berpikiran, saya Mhm. ini passion-nya itu di bidang olahraga. Heeh, betul. Saya ketika kelas 10 Heeh, menuju kelas 11 juga, heeh. itu ikut ekstrakurikuler entah voli, sepak Mhm, takraw, mhm. atletik, dan juga olahraga Oh, olahraga semuanya lainnya berkaitan dengan yang olahraga? berkaitan dengan olahraga saya juga, Pak. Heeh, heeh. Lalu ketika saya naik kelas 11 di kelas 11, itu saya berubah 180 derajat. Mhm. Yang dulunya itu akademisnya saya tuh di bawah, Heeh. lalu ke atas, Pak. Wah, meningkat gitu Ya ya, karena tajam. lingkungan Heeh. mungkin. Iya, iya. Ya, jadi singkat cerita, waktu itu ada seleksi untuk lomba geografi di UNJ, tingkat Iya. nasional. Heeh. Nah, guru saya melihat potensi saya yang meningkat, Iya. mengikutkan saya dalam seleksi. Nah, Ya, saya oke. nggak percaya, Heeh. kenapa saya bisa ikut seleksi, padahal Iya. dulunya saya pengen bawah. Iya, iya. Dan ketika seleksi, saya minder melihat teman-teman saya, mereka Iya. itu persiapannya tuh cukup banyak, mulai dari membaca, latihan soal di Mhm. perpustakaan, setiap istirahat, dan lain sebagainya. Betul, maksimal persiapannya. Sangat-sangat Iya, maksimal. heeh. Nah, Sedang kamu nyaman-nyaman aja. saya santai-santai saja, istirahat ya jajan. Iya. Lalu ketika saya seleksi, di pikiran saya itu sudah ini saya seleksi keluar paling awal, saya mau jogging. Iya, iya. Tapi ketika setelah selesai seleksi, pada hari berikutnya pengumuman, nanti siswa yang saya panggil bisa datang ke perpustakaan untuk bimbingan lebih lanjut. Lah, ada nama saya. Iya, Saya artinya nggak terseleksi. terseleksi, saya Iya. nggak percaya itu, Pak. Oke, oke. Akhirnya ikut lomba di UNY. UNY Ya, ya. nah, akhirnya juga kuliah di situ, Iya bikin betul. link di situ luar biasa. Ketika sudah kuliah di UNY, Mas Fahmi itu kan aktif di Hima ya. Iya betul, Pak. Apa yang dilakukan? Jadi apa kamu di Hima, kemudian apa yang dilakukan pada saat itu? Oke, Programnya apa? oke. Jadi saya di Hima itu 2 periode ya, Pak. Mhm, ya. Yang pertama, saya menjadi staf. Yang Mhm. kedua, saya menjadi staf ahli Iya, di bidang apa ini? di bidang litbang atau Eee, penelitian dan pengembangan. Pengembangan. Oke, oke, oke.
Apa yang program yang dilakukan pada saat itu? Programnya itu ada beberapa program kerja. Yang pertama itu Heeh, DIPS menulis atau pendidikan IPS menulis. bener ya. Yang kedua itu ada lomba cerdas cermat IPS MTS tingkat nasional. Heeh. Yang ketiga itu ada pendampingan PKM. Oke oke. Dan yang kalau sekarang itu namanya Prokema. Prokema ya. Ya, Ketika, bicara tentang menulis tadi, bisa Mas Fahmi memberikan tips kepada teman-teman di Creative Navigation, bagaimana cara menulis yang baik? oke. Jadi menulis yang baik itu sebenarnya mudah teman-teman. Iya. Yang pertama itu niat. Niatnya harus ada Betul. dan harus membara itu. Iya betul. Kalau sebentar padam tidak ada guna. Kalau Iya. nggak ada niat kita nggak bisa menulis dengan benar, Pak. Iya, betul Nggak ada betul. keinginan kita nggak bisa Iya. mewujudkan keinginan itu. Iya. Terus yang kedua, Yang kedua itu kita harus memiliki ide. ide Nah, ya. ide itu bisa kita dapat di mana saja. Heeh, Misalkan kita baru jalan-jalan, itu heeh. bisa loh banyak Muncul ide. muncul ide Heeh, ketika membaca, heeh, ketika melihat berita, heeh, betul betul. bahkan ketika kita kemanapun itu pasti ada ide. Iya, bisa muncul ide di mana Di mana saja. saja, Oke Pak. oke oke. Tanpa ide kita nggak tahu arah kemana mau Iya, nulis betul. kan gitu. Kemudian berikutnya, Ketika kita sudah menemukan ide atau permasalahan, kita ya, coba jelaskan ide itu atau kita cari solusi dari permasalahan oke. itu. Jadi ada ide, kemudian ada permasalahan, kemudian ada solusi. Solusinya. Iya, Nah, setelah itu bagaimana? nah, semua itu coba kita buat poin-poin atau kerangkanya, Heeh, lalu kita kembangkan jadi suatu tulisan yang iya, nantinya itu bisa kita heeh. implementasikan dalam lomba, Lomba, dalam penelitian, heeh, atau dalam bentuk oh, artikel yang publikasi ya bisa ya. dipublikasikan ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya sesuai Oke dengan oke. keinginan kita. Nah, Tujuan apa kita menulis? oke. Nah, teman-teman ini ada 5 poin. Yang pertama adalah punya niat yang kuat, kemudian yang Iya, kemudian punya ide yang hebat, betul. kemudian yang ketiga mampu merumuskan dalam berbagai masalah, kemudian keempat itu solusinya bagaimana kan gitu ya. Betul, iya. Yang terakhir ditulis dalam satu bentuk, bentuk artikel atau proposal atau apapun, Iya, kemudian dipublikasikan atau diikutkan juara. betul Luar sekali, Pak. biasa. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa tips penulisan dari Mas Fahmi Kurniawan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jangan lupa juga tetap subscribe channel ini agar berkembang, bermanfaat untuk mempromosikan mahasiswa-mahasiswa hebat kita agar mereka laku di pasaran dunia. Dan kalau laku nanti, kalau mereka itu butuh anak buah, butuh teman-teman kerja dan sebagainya, pasti yang dihubungi pertama kalian yang dikenal oleh Mas Fahmi Kurniawan. Kan gitu. Iya, Mas Fahmi Kurniawan, berikutnya kan pernah aktif di bidang UKM juga. iya betul, Pak. Apa waktu itu program yang dilakukan di UKM? Oke. Jadi seperti tadi saya juga 2 Heeh, periode di UKM, yakni heeh. di UKMF Multian Screen. Iya, betul. Yang pertama saya menjadi staf biasa, terus Heeh, yang kedua saya menjadi kepala departemen di heeh, heeh, kesejahteraan anggota. heeh. Jadi programnya itu ada anggota aktif, Iya, ada bursa pendanaan dan bursa informasi lomba, heeh. dan yang terakhir itu ada student development program di bidang penelitian. Penelitian juga. Iya, betul. Apa yang dilakukan pada saat itu untuk student untuk program development tadi untuk Oke, penelitian? jadi itu lebih ke kita membimbing mahasiswa baru yang Heeh. memang mereka itu tertarik di bidang penulisan, Pak. Oh, gitu ya. Betul. Jadi ketika mereka tertarik di bidang penulisan, kami fasilitasi Difasilitasi dengan cara dengan cara kita menghadirkan seseorang yang memang expert di ahli di bidang bidang itu. penelitian. Lalu kita berikan bimbingan bagaimana Heeh. cara kita melakukan kepenulisan dengan benar dan yang kami bimbing itu lebih ke dasarnya agar mereka Oke. itu tahu dulu bagaimana Iya. cara menulis. Oh ya, dimodali dulu ya, Ya, artinya dikasih model. diberi Kalau ya, kita langsung ke yang keterampilan dasarnya. keterampilan menengah ataupun atas, mereka masih kebingungan. Betul betul betul. Ya, Mas Fahmi juga terlibat dalam beberapa proyek, antara lain pembuatan e-komik. Apa yang melatar belakangi ide pembuatan e-komik tadi? oke. Jadi ini berawal dari curhatan dari seorang guru Iya, dan juga beberapa murid atau iya, siswa. heeh. Kalau pembelajaran IPS itu bosan. Membosankan Iya ya, membosankan, bikin Pak. ngantuk Bikin ya. ngantuk karena Heeh, banyak sekali penjelasan, heeh, bacaan itu banyak. Jadi heeh. kan saya coba mengemas seluruh bacaan itu saya ringkas dalam bentuk komik. Komik ya, Ya, ya. dalam bentuk komik. Heeh. Jadi dalam e-komik itu saya kemas materi dalam bentuk cerita komik. Cerita komik. Iya Materinya betul. tentang apa? Waktu itu saya mengangkat yang materi tentang negara-negara di ASEAN. ASEAN ya, Ya, artinya cerita. budaya mereka. Ya, berkaitan dengan fun fact budaya di Oke, ASEAN. oke. Jadi ceritanya itu di dalam e-komik terdapat pelajar yang menghadiri pameran internasional. Pelajar Indonesia Dia, menghadiri pameran internasional ya, di saya mengambil latar tempatnya itu di Singapura. Singapura ya ke sana. Nah,
di sana mereka itu belajar berkaitan dengan negara-negara di ASEAN, Heeh. mulai dari nama negaranya, terus informasi umum, Iya. lalu budaya, Heeh. bidang-bidang yang lainnya, dan juga fun fact berkaitan dengan negara-negara itu. Luar biasa. Artinya lebih mudah untuk belajar dengan gambar, komik tadi, Iya, daripada narasi yang narasi yang panjang. panjang Iya, ya mereka betul betul bosan, betul. Heeh, jenuh. betul. Mas Fahmi juga pernah terlibat dalam pembenahan laboratorium IPS di Iya, SMP Negeri 2 Bambang Lipuro. iya betul, Pak. Kok muncul ide seperti itu dari mana, Mas? Jadi begini, Pak, eee, laboratorium UPS Hmm, itu sangat minim, iya, tidak semua sekolah punya iya betul. dan hanya sedikit banget, Pak, Yang sekolah yang punya punya. lab IPS, Iya, ya. dan dari mulut ke mulut saya mendengar informasi Mhm, di SMP Negeri 2 Bangmalipuro ada lab IPS. iya. Jadi di lab itu belum ada struktur organisasi yang bagus, Mhm, mhm, pengelolaannya, mhm, kegiatan di dalamnya mhm, itu belum tertata, terkelola dengan baik, mhm. dan itu lebih banyak anggurnya daripada digunakannya, Pak. Iya, terus akhirnya jadi kandang dong. Iya, jadi seperti Jadi museum. seperti museum, ya. Ya, terus usulan yang kamu lakukan apa pada saat itu? Ya, jadi kami membantu mereka seperti membuatkan panduan mutu, Iya, lalu kami juga memberikan gambaran struktur organisasi yang tepat agar lebih tertata. oke Lalu oke. juga ada program tahunan, program Mhm, semester agar setiap ada kegiatan itu bisa terprogram dengan baik. heeh Lalu heeh. kami juga menyarankan untuk memberikan fasilitas-fasilitas di dalam lab itu, misalkan Iya, untuk K3 iya. misalnya itu masih kurang. Misalkan untuk APAR sendiri itu belum ada, Pak. Belum ada aparnya Iya, juga. Ya 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 itu ya. yang penting. Ya, itu kesadaran seperti itu perlu sangat Ya perlu ditingkatkan. sekali, Bahkan di Pak. tingkat universitas saja paling satu lantai ada satu aja, padahal Masih ruangannya kurang ya, Pak. banyak Iya. kan gitu. Nah, perlu ditambah lagi kan gitu ya. Mas Fahmi pengalaman dalam bidang publikasi. Tolong dong ceritakan dua saja. Yang pertama tentu saja tentang kaitannya dengan kemajuan teknologi yang disalahgunakan, Nah, terutama betul sekali, kaitannya Pak. dengan internet gaming. Bisa Ya, diceritakan betul. pada kita ya. Jadi begini, Pak, kemajuan teknologi itu Mhm. skalanya sangat besar. Betul betul. Nah, tetapi itu tidak melulu berdampak positif. Iya, ada Banyak dampak sekali negatifnya, dampak iya, negatifnya, heeh. salah satunya game online. Go online, ya. Kita tahu ada sekelompok mungkin remaja. Iya iya, Nah, ketika ada satu remaja dia tidak main game, dia itu heeh. akan merasa fear of missing out, FOMO. OMO, ya. Ya, jadi mereka itu merasa, "Ah, kalau aku nggak game ini, misalkan nggak game Mobile Legends, Heeh. aku kurang keren, Iya iya, aku betul. akan tertinggal." Jadi ikut-ikutan ah ikut game. Iya, Nah, jadi itu jadi dampak buruk, Pak, negatif sekali sangat dampaknya. negatif. Sama seperti sekumpulan anak muda yang pada biasa ngerokok, ada satu Iya, yang tidak biasa ngerokok, ikut-ikutan tidak ngerokok. ngerokok, merasa nggak jantan kalau tidak Iya, betul. ngerokok, kan rugi ya seperti itu. FOMO juga kan itu. Iya. Kemudian berikutnya yang kedua, publikasi kaitannya dengan apa namanya, etika mahasiswa ketika kuliah online. Apa yang terungkap dari penelitian atau penulisan itu, Mas? Oke, jadi ini berawal dari penelitian mahasiswa, Pak. Jadi Heeh, ketika kuliah online, mhm, hasil penelitian saya menunjukkan sebagian besar itu kurang beretika. heeh, Karena gini, ketika dulu waktu pandemi itu kuliah online itu sudah marak-maraknya. iya Dan betul. mahasiswa itu ada yang mereka tidur, ada yang mereka Tidur itu sambil kuliah ya? iya betul, mereka tidur sambil kuliah, bukan kuliah sambil tidur. Terus ketika dosen memberikan penjelasan, ya itu tadi, mereka itu ada yang tidur, makan, mencuci, dan lain sebagainya, Heeh, bahkan ditinggal pergi. heeh, Lalu ketika mereka ditanyai oleh dosen, seharusnya secara etika mhm, mereka itu menjawab ya Pak, iya, ataupun bahkan menyalakan kamera agar mereka heeh, terlihat ada di depan. heeh, Tapi diem nyatanya aja. diem aja mereka itu. Saya juga ngalamin. Iya betul Iya Pak. iya iya, itu yang terjadi seperti itu. Jadi Iya, amat sangat, merugikan, iya mengenaskan miris Pak. barangkali Iya. ya, miris sekali buat kita. Oke, berikutnya Mas Fahmi itu kan mendapatkan banyak sekali prestasi ya, kejuaraan ya. Antara lain di sini yang saya sorot, memenangkan, medali emas 3 buah dalam lomba, apa nama, geografi dan kebumian. Bisa diceritakan tentang itu Mas, untuk kita? Nah, itu sebenarnya FOMO Hmm. juga Pak. Iya, bagus juga ya. Iya, karena saya tuh melihat cutting-cutting saya tuh, wah kok itu Prestasinya juara, luar prestasinya biasa. ada ya. Hmm. Saya coba pengen lihat. Nah, saya kebetulan menemukan brosur Iya tentang lomba olimpiade itu Pak. iya. Nah, saya coba, medali emas.
Terus saya tuh Ini malah baru coba-coba sudah menang medali emas. iya, saya Aduh, coba-coba. iya. Lalu kok sepertinya senang ya. Oke, saya lanjutkan. Ketagihan. Jadi ketagihan, Pak. Luar Jadi biasa. kecanduan saya. Berikutnya kaitannya dengan kejuaraan dan bidang kewirausahaan, Mas. Oke, Coba ya. saya ada 2 kejuaraan yang saya Ya. ikuti dan kebetulan 2 kejuaraan itu beda kewirausahaannya. Yang Ya. pertama itu adalah Mbak Isai, yang Heeh. kedua itu adalah Mbak Inovasi gitu ya, kewirausahaan. Heeh, Jadi betul. yang pertama saya itu mengangkat berkaitan dengan peluang produk berupa patchwork hijab. Patchwork hijab, Jadi ya. itu lebih ke hijab yang berbahan dasar kain perca. Perca, Nah, saya artinya itu bekas-bekas itu ya. ya, Heeh. jadi seperti yang saya katakan tadi, ide Hmm. itu bisa didapat dari mana Dari mana saja. saja, Saya ya. melihat di tetangga saya ada Heeh. penjahit, Iya, banyak sekali limbah kain iya, perca. iya, Nah, betul-betul. saya coba buat inovasi ide. Ya, Bisa nggak sih kalau kain perca itu dimanfaatkan? untuk Coba saya, hijab. ya saya Oh, coba hijab. Oh ternyata setelah saya desain, bagus juga. bagus juga menarik. Luar biasa. Dan Artinya dari limbah menjadi berkah kan itu iya luar betul. biasa. Dan alhamdulillah juga mendapatkan juara satu Juara pada satu luar lomba itu. biasa. Tepuk tangan dong. Wah. Kemudian berikutnya Yang berikutnya saya berkaitan dengan sport tourism. sport tourism. Apa ini? Nah, gini, saya berangkat juga dari wilayah saya. Heeh. Itu banyak sekali turis yang datang. Hmm. Terutama menggunakan konsep orang bersepeda ataupun Heeh. lari di sekitar Heeh. tempat-tempat wisata. Dan Heeh. di Magelang itu banyak sekali tempat wisata, Oke. destinasi tujuannya. Dan Heeh. juga banyak event-event olahraga internasional juga di sana. Dilaksanakan di Nah, Magelang. Heeh. bisa nggak sih kita semua itu dikonsep dalam satu paket wisata yang Hmm. berbentuk olahraga? Luar biasa. Ini ide baru. Ide Kalau baru. kesenian-kesenian seperti anggo, jahe, jahe Ipong. jaipong dan Iya, sebagainya, itu bisa dikemas dalam bentuk paket wisata. Kenapa olahraga tidak? Kan iya, itu iya toh. betul. Ah, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi Iya, pengembangan semoga wisata itu ya tadi kan itu kita ya. bisa menggayat mungkin dari travel agent ataupun Bah, pihak-pihak betul. lain biar mengembangkan ini menjadi Iya. suatu peluang usaha baru untuk bidang pariwisata. Nah, betul ini justru bermanfaat bagi para pencari bakat dari Ya, berbagai betul. wilayah untuk bidang keolahragaan yang Ya, bermacam-macam tadi. betul kan. Mas Fahmi itu kan sibuk sekali ya sebagai mahasiswa berprestasi 3 tahun berturut-turut di UNY. Nah sekarang ini kesibukannya apa Mas? Saya kesibukannya kebetulan saya semester akhir, Semester semester akhir. semester 7, semester Hmm, tua. hmm. Saat ini saya sedang praktik pendidikan atau dulu itu namanya PPL Iya iya iya. di SMP Negeri 1 Sleman. Iya Wah, iya iya. Dekat-dekat sini aja ya ya. dekat-dekat aja. Ada yang lupa saya tadi kaitannya dengan kejuaraan yang pernah Mas Fahmi menangkan terkait dengan World Youth Invention and Innovation. Word. Iya. Nah, World Youth Invention and Innovation Award itu ada disingkat WYI ya. Hmm. Itu adalah salah satu kompetisi yang saya ikuti bertaraf internasional, Iya Pak. iya. Nah, saya tuh membawakan karya berupa Pocket Educard. Nah ini yang penting. Nah, Pocket Educator. Pocket Bagaimana cara kerjanya ini? Oke, jadi Pocket Educard ini dikemas dalam metode permainan kartu Heeh. berbasis truth or dare. Truth or dare? Nah, Bener atau pertanyaan atau berani? tantangan. Iya, Ya. tantangan ya. Question Lalu of talent. cara bermainnya itu bisa terdiri dari beberapa orang dalam satu Mhm. kelompok. Nah, Iya. nanti ada satu orang itu yang mengocok kartu lalu Heeh. menunjukkan Ya. pertanyaannya. Iya. Nah, nanti yang lain itu berbaris Berbaris mau belakang sana, berurutan berurutan. untuk menjawab pertanyaan atau tantangan Tantangan itu. itu, Dan gitu. nantinya ketika yang benar itu akan mendapatkan skor dan skor terbanyak itulah Itu ya pemenangnya. pemenangnya. Luar biasa. Bagus itu idenya dan akan sangat bermanfaat Iya, untuk pendidikan ya, iya betul pembelajaran dan sekali. sebagainya. Sekarang ini sibuknya di samping kuliah, skripsi dan sebagainya, apa lagi, Mas? Oke, saat ini mungkin disibuknya itu PK dan PK juga ya, saya di SMP beberapa 1 tadi. ya di samping Ya, itu Sleman. kemarin saya juga sempat mengikuti proyek sosial Pertamina Foundation, Mbak. Pertamina Foundation. Nah, Ya, ini belum terungkap ini malah. nah ini Ah, alhamdulillah saat kemarin itu sempat seleksi proposal, administratif proposal, alhamdulillah saya lolos bersama lolos. tim saya. Masih nunggu Sekarang dan seksi kemarin, berikutnya baru ya. kemarin itu saya melakukan pitching. Apa pitching? Pitching itu seperti semacam prestasi kepada mereka Oke oke berkaitan ya dengan ya. idenya, Ya ya ya. seperti itu. Artinya masih dalam proses Iya, ya masih dalam penempatan. proses. Mudah-mudahan sukses nanti ke Amin, depannya Mbak, Mas amin. ya. Alhamdulillah. Ke depan rencananya apa Mas? Oke, ke depan rencananya karena saya ini semester 7 dan semester Ah, akhir, mungkin ah. saya akan menyelesaikan KKN dan Iya, skripsi dulu. iya. Nah, setelah itu Sudah selesai. saya, berkeinginan untuk lanjut studi, Pak, S2. S2. Nah, di mana ini? Saya itu memiliki beberapa plotting, mungkin Nah, ada bisa di UNY, di nah, UNES, UPI, ah. atau bahkan ke luar negeri yang
saya itu ingin mencari yang linear dengan IPS. Oke, Seperti mudah-mudahan itu. sukses lah nanti juga Amin. mendapatkan beasiswanya. Amin. Karena sekarang prodi juga menawarkan, universitas juga Betul. menawarkan, LPDP juga menawarkan. Iya, betul Jangan sekali. sampai kemudian kita sia-siakan. Ya, Kan betul gitu. sekali. Mas Fahmi bisa menjadi sehebat ini, itu yang menjadi inspirator atau motivatornya siapa ya? Oke, untuk inspirator dan motivatornya itu sebenarnya banyak, Pak. Iya, Tapi yang saya ingat saja ini mungkin Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg sebagai apa namanya founder dari founder Facebook Facebook. ya. Ya, betul. Jadi Heeh. Mark Zuckerberg itu sudah sukses Iya. mengembangkan Facebook. Tetapi dia itu merasa nggak puas, Nah, perlu banyak inovasi. heeh. Karena jika tidak ada inovasi, kita akan tumbang, kita akan Hmm, jatuh. Seperti itu. Jadi oke oke. itu dijadikan motivasi bagi diri Betul, saya. artinya kesuksesan itu hanya merupakan batu loncatan untuk mencapai kesuksesan Ya, berikutnya. betul sekali, Tidak Pak. berhenti sampai di Ya, situ, puas jika sampai di kita situ. berhenti, Heeh. kita itu akan kembali ke diri kita akan jatuh. Wah, betul 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 betul. sekali. Atau tertinggal paling tidak Iya, betul, kayaknya. tertinggal Wah. dengan perkembangan. Mas Fahmi, tolong dong berikan saran kepada teman-teman netizen, mudah-mudahan mereka juga bisa berprestasi seperti Mas Fahmi. Oke, halo teman-teman. Untuk kalian, saya berikan beberapa saran atau wejangan ya dari saya. Iya, betul ya. Oke Jih, ya. Mbah gitu. Ya, ya, betul. Jadi yang pertama, ketika kalian memiliki mimpi, memiliki cita-cita, memiliki tujuan, jangan hanya berhenti di omongan. Oh, Jangan hanya betul. niat, tetapi Heeh. action. Action itu Iya, yang paling penting. Kalian betul. berusahalah dengan sekuat tenaga, berusaha dengan maksimal agar apa yang kalian inginkan bisa tercapai, Itu kan? iya betul betul. Itu Ya, istilahnya yang roto keren tuh neto. Jangan sampai neto. ya No betul. action talk only. Betul Terus yang sekali. kedua apa, Bang? Oke, nah ketika kita sudah mencapai mimpi atau cita-cita, jangan berhenti. Teruslah berkembang. Oh, Seperti Mark Zuckerberg tadi, iya. berkembang, tapi jangan hanya untuk kita, Heeh. untuk yang lain. Aktualisasikan untuk yang lain agar manfaatnya itu bisa tersebar untuk orang lain. Jangan hanya untuk berdiri sendiri, Ya tetapi juga betul. disebarkan untuk yang lain. Ya betul Khairunas sekali. angpau Ya. lintas. Terima kasih Mas Fahmi atas saran-sarannya untuk teman-teman di Iya, iya. Netizen. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Bisa. Dan juga terima kasih sudah berbagi cerita, kisah, dan prestasi untuk teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi kan Ya, itu. amin. Kami di sini juga ikut mendoakan mudah-mudahan segera selesai KKN dan skripsinya. Amin. Kemudian Ya, berikutnya mendapat beasiswa untuk kuliah S2 di UNY. gitu. amin. Mudah-mudahan jadi Ya UNY betul. banget kan Ya. gitu. Teman-teman netizen semuanya, nampaknya kita sudah berada di akhir perjumpaan kita dengan Mas Fahmi Kurniawan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Saya akhiri, jangan lupa juga ya, tadi kita lupa juga. Jangan lupa tetap follow sosial media kami di TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.